Suatu ketika ada seorang budak pemberani yang setia pada majikannya. Budak itu bernama Farruh. Ia mengabdi pada sahabat Ar-Rabi' bin Ziyad Al-Harithi. Ar-Rabi' bin Ziyad, panglima kaum muslimin yang berhasil meluaskan pengaruh kekhalifahan Islam. Keberhasilan tempur Ar-Rabi' bin Ziyad salah satunya karena keberanian dan ketangkasan Farruh. Maka, seusai memenangkan peperangan, Ar-Rabi' memberikan hadiah kemerdekaan kepada budaknya yang setia itu. Namun panggilan jihad fisabilillah terus mengiang di telinga Farruh. Ia bertekad bergabung dalam barisan kaum muslimin. Hanya ada dua cita-cita dalam benaknya: berjuang dan bertempur sebagai mujahid Allah, atau gugur di medan laga dan menyandang gelar syahid. Meski istri dalam keadaan mengandung, Farruh tetap berjalan tegap menuju arena pertempuran. Tapi sebelum ia pergi berperang, ia menitipkan uang sebanyak 30.000 dinar kepada istrinya. Ia berkata, "Istriku, aku menitipkan engkau dan janin dalam kandunganmu kepada Allah dan Rasul-Nya. Jagalah kehormatanmu dan didiklah anakmu setelah ia lahir agar menjadi hamba yang soleh. Dan kutitipkan uang 30.000 dinar padamu. Manfaatkan dan gunakanlah uang ini untuk membiayai diri dan anak kita yang masih ada dalam kandungan." Nah pemirsa, bagaimanakah nasib Farruh? Apakah ia mampu memenangkan pertempuran atau meninggal dalam keadaan syahid? Dan bagaimanakah nasib istri dan kandungannya? Maka saksikanlah kisah lengkapnya dalam Khazanah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Khazanah kembali hadir untuk mencerahkan pagi hari Anda. Semoga kisah yang kami tayangkan hari ini menginspirasi Anda, insya Allah. Kisah ini terjadi di masa tahun 51 Hijriah atau 630 Masehi. Di era ini hiduplah kaum tabi'in, yaitu orang-orang yang berjumpa dengan sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa ini, pasukan kaum muslimin memporak-porandakan sarang-sarang kekufuran di muka bumi, baik yang ada di kawasan timur ataupun barat. Di masa itu, hiduplah sahabat yang agung, Ar-Rabi' bin Ziyad Al-Harithi. Beliau adalah Amir di Khurasan. Kegagahan beliau berhasil membawa Islam membuka pintu Sajistan. Ar-Rabi' bin Ziyad panglima handal, pemimpin pasukan perang di jalan Allah, dan beliau memiliki pendamping seorang budak pemberani bernama Farruh. Tatkala perang benar-benar pecah, Ar-Rabi' beserta pasukannya yang militan menampilkan kebolehannya yang selalu dikenang sejarah. Seruan tasbih dan pekikan takbir menjadi pelecut semangat pasukannya. Budak Ar-Rabi', Farruh, juga memperlihatkan kegagahan dan ketangkasannya di medan perang. Hal ini membuat Ar-Rabi' semakin kagum terhadap budaknya yang setia itu. Selesai peperangan, kemenangan menjadi milik dan hak pasukan kaum muslimin. Dan sebagai apresiasi pada budaknya yang setia, Farruh, beliau memberikan hadiah berupa kemerdekaan. Farruh juga mendapatkan bagian ghanimah atau rampasan perang. Hartanya semakin bertambah, yang asalnya adalah pemberian secara pribadi dari Panglima Ar-Rabi'. Tak lama setelah hari-hari bahagia ini, ajal menjemput Ar-Rabi' bin Ziyad Al-Harithi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ar-Rabi' bin Ziyad kembali ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kerelaan dan meraih status sebagai seorang mujahid. Sedangkan Farruh, sang pemuda perkasa, kembali ke Madinah membawa harta pemberian dari mantan tuannya. Ketika itu usianya menginjak 30 tahun.
Kini dia bertekad membangun mahligai rumah tangga. Ia berniat menyunting seorang gadis agar lebih tenang hidupnya. Farukh membeli sebuah rumah yang sederhana di Madinah. Ia memilih seorang gadis yang sudah matang pikirannya, sempurna agamanya, serta serasi tubuh dengan usianya. Farukh sangat bersyukur atas karunia Allah yang memberinya rumah dan istri yang solehah. Sekarang dia benar-benar bisa merasakan kenikmatan hidup berdampingan dengan istri yang mengatur semua tatanan kehidupan. Persis seperti harapan yang selama ini ia cita-citakan. Namun, rumah yang nyaman dengan segala kebutuhan hidup dan istri yang solehah dengan akhlak dan kecantikannya tak mampu meredam gejolak kerinduannya terhadap jihad fisabilillah. Pahlawan mukmin ini ingin kembali memasuki medan tempur karena rindu akan suara dentuman senjata dan dahsyatnya jihad fisabilillah. Kemudian Farukh berbicara kepada istrinya terkait tekadnya ini. Dan istrinya ini berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, kepada siapa engkau hendak menitipkan aku beserta janin dalam kandunganku ini? Sedangkan engkau adalah orang asing yang tak punya sanak keluarga di kota ini." Farukh berkata, "Aku titipkan engkau kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian aku tinggalkan untukmu uang 30.000 dinar, hasil yang kukumpulkan dari pembagian ghanimah peperangan. Pakailah secukupnya untuk keperluanmu dan keperluan bayi kita dengan sebaik-baiknya, sampai aku kembali dengan selamat dan membawa ghanimah, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi aku rezeki sebagai syuhada seperti yang aku dambakan." Kemudian beliau pamit kepada istrinya, pergi ke medan laga, memburu cita-citanya sebagai mujahid atau syahid di jalan Allah. Beberapa bulan setelah keberangkatan Farukh, istrinya yang bijaksana itu melahirkan seorang bayi laki-laki. Bayi itu berwajah tampan. Sang ibu menyambut penuh bahagia, sehingga mampu mengalihkan perhatian yang telah berpisah lama dengan Farukh sang suami. Nama bayi laki-laki itu Ar-Rabi'ah. Tanda-tanda ketangkasan telah nampak pada diri Ar-Rabi'ah sejak kecil. Nampak pula tanda-tanda kecerdasan pada perkataan serta tingkah lakunya. Ar-Rabi'ah mendapatkan pendidikan dari para guru agar mampu belajar dengan para ahli di bidangnya secara layak. Di samping itu, Ar-Rabi'ah mendapatkan pengajaran adab sebagai penyempurna budi pekertinya. Dalam waktu yang tidak begitu lama, kecerdasan Ar-Rabi'ah berkembang pesat. Pada mulanya, ia mahir baca tulis, lalu hafal kitab Allah dan mampu membacanya dengan lantunan yang indah. Bacaan Al-Quran Ar-Rabi'ah seperti bacaan para sahabat terdahulu. Sesudah itu, beliau mendalami hadis-hadis Rasulullah SAW. Ia belajar ilmu hadis dari yang paling mudah, mempelajari bahasa Arab yang baik dan benar. Hampir tak ada perkara-perkara agama yang ia lewatkan. Tahun demi tahun berganti, ternyata Farukh tak kunjung datang. Sampai terdengar kabar burung dan isu yang bermacam-macam tentang Farukh. Ada yang mengatakan bahwa Farukh menjadi tawanan pasukan musuh. Ada pula yang mengatakan bahwa ia masih meneruskan jihadnya. Sedangkan yang lain berkata bahwa beliau telah mendapatkan syahid di medan perang seperti idamannya. Sang istri Ummu Ar-Rabi'ah menduga bahwa pendapat terakhirlah yang paling mungkin, karena tiada berita yang mengabarkan keadaan dan kondisi Farukh. Beliau menjadi sedih dan mengembalikan segala persoalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Ar-Rabi'ah menginjak usia remaja dan hampir balik, orang-orang menasehati ibunya. Sekarang Ar-Rabi'ah sudah dewasa. Sebaiknya dia tidak usah lagi belajar membaca dan menulis. Ada pula yang usul, dia sudah mampu menghafal Al-Quran dan meriwayatkan hadis. Lebih baik engkau suruh dia bekerja agar ia bisa mencari nafkah untuk dirinya dan juga dirimu. Namun ibunya berkata, "Aku memohon kepada Allah
agar memilihkan baginya apa yang terbaik bagi dunia dan akhiratnya. Sesungguhnya, Ar-Rabi'ah memilih untuk terus menuntut ilmu. Dia bertekad senantiasa belajar dan mengajarkan ilmu selama hidupnya. Ar-Rabi'ah terus belajar hingga larut malam, bahkan hingga lelah. Kawan-kawannya menasihati untuk menjaga dan menyayangi dirinya sendiri agar tidak jatuh sakit. Namun dia berkata, "Aku mendengar dari orang-orang tua dan guru-guruku berkata, sesungguhnya ilmu tidak akan memberikan sebagian dari dirinya kepadamu, kecuali jika kamu memberikan seluruh jiwamu untuk mendapatkannya." Tak heran jika dalam waktu singkat, nama Ar-Rabi'ah tersohor dan terkenal sebagai cendekia gudang ilmu. Ia memiliki banyak kawan, mendapatkan penghargaan, murid-muridnya, dan pemuda unggulan dari kalangan kaumnya. Kehidupan ulama Madinah ini begitu cemerlang. Sampai suatu kali terjadi peristiwa yang sama sekali tak terduga dalam hidupnya. Malam itu, di satu musim panas, bulan bersinar dengan terangnya. Seorang prajurit berusia 60 tahun memasuki kota Madinah. Dia berkuda, menyusuri jalan-jalan kampung menuju rumahnya. Dia tidak tahu apakah rumahnya masih seperti yang dulu, ataukah telah berubah. Sang prajurit tak tahu keadaan rumah tangganya, karena telah dia tinggalkan selama 30 tahun. Dia bertanya-tanya dalam hati, apa yang sedang dilakukan istrinya saat ini? Istrinya yang masih muda dan yang ditinggalkannya di rumah dulu. Bagaimana dengan kandungannya? Lahir laki-laki atau perempuan? Apa yang tengah anak itu kerjakan? Dia juga teringat akan uang hasil dari jihad yang dia tinggalkan untuk istrinya. 30 tahun lalu, sang prajurit pergi sebagai mujahid fisabilillah, berangkat bersama pasukan muslimin untuk membuka daerah Bukhara, Samarkand, dan sekitarnya. Masih banyak orang hilir mudik di perkampungan Madinah. Karena saat itu para penduduk baru saja menunaikan sholat Isya. Tetapi orang-orang itu berlalu begitu saja. Tidak ada yang mengenalinya, tidak ada yang menghiraukannya, tak ada pula yang memperhatikan kuda dan pedang yang bersandang di pundaknya. Di kota-kota Islam, pemandangan berupa kedatangan mujahidin dalam jihad fisabilillah bukanlah sesuatu yang asing. Rasa penasaran dan was-was menggelayuti pikiran prajurit tua ini. Saat ini ia masih sibuk memikirkan jalan-jalan dan bangunan yang telah banyak berubah. Tiba-tiba, ia telah berada di depan rumahnya. Dia lihat pintunya sedikit terbuka. Kegembiraannya yang meluap membuatnya lupa untuk meminta izin kepada sang penghuni. Pemilik rumah yang mendengar suara pintu terbuka menengok dari lantai atas rumahnya. Maka dalam cahaya bulan, ia melihat ada seorang berpedang dan membawa tombak di saat malam memasuki kediamannya. Laki-laki yang penghuni rumah itu meloncat dengan marah dan turun sambil membentak, "Engkau berani memasuki rumah dan menodai kehormatanku malam-malam, wahai musuh Allah!" Para tetangga dan orang-orang di jalanan mengerumuni dua orang yang sedang berkelahi itu. Mereka hendak mengeroyok si prajurit asing itu demi membela kehormatan dan keselamatan tetangganya. Sang prajurit asing itu berkata, "Aku bukan musuh Allah dan bukan penjahat. Ini rumahku, milikku. Saat kulihat pintunya terbuka, aku masuk." Lalu dia berkata kepada orang-orang, "Wahai saudara-saudara, dengarkan keteranganku. Rumah ini milikku, kubeli dengan uangku. Aku adalah Farruh. Tak adakah yang mengenal aku? Akulah Farruh yang 30 tahun lalu pergi berjihad fisabilillah." Mendengar hal ini, ibu si pemilik rumah terbangun oleh keributan itu, lalu menengok dari jendela atas dan melihat suaminya sedang bergulat dengan darah dagingnya sendiri. Lidahnya seperti terikat. Namun dengan sekuat tenaga dia berkata, "Lepaskan dia, Rabi'ah.
lepaskan dia, putraku. Dia adalah ayahmu. Dia ayahmu. Saudara-saudara, tinggalkanlah mereka. Semoga Allah memberkahi kalian. Tenanglah Abu Abdurrahman. Dia putramu. Dia putramu. Jantung hatimu. Setelah mendengar teriakan itu, dengan seketika Farruh memeluk dan mencium putranya. Begitu pula Ar-Rabi'ah. Beliau mencium tangan ayahnya. Orang-orang pun akhirnya bubar, meninggalkan keduanya. Turunlah Ummu Ar-Rabi'ah untuk menyambut suaminya dan memberi salam. Dia tidak mengira bisa bertemu lagi dengan suaminya setelah hampir sepertiga abad terputus kabar beritanya. Lalu suatu hari, Farruh duduk bercengkrama dengan sang istri. Ia bercerita tentang keadaannya dan sebab musabab terputusnya berita darinya. Namun sang istri tak bisa menikmati ceritanya, karena ia ingat akan uang titipan suaminya dulu sebanyak 30.000 dinar. Saat ini kebahagiaannya berkumpul dengan suaminya berdampingan dengan kekhawatiran akan masalah itu. Uang titipan suaminya telah habis. Dalam hati dia berkata, apa yang harus aku katakan bila suamiku menanyakan uang yang ia amanahkan kepadaku? Bagaimana aku menjawab bahwa seluruh uang itu telah kubelanjakan seluruhnya, nyaris tanpa sisa? Apakah suamiku bisa menerima alasanku bahwa uang itu habis untuk biaya pendidikan putranya? Apa ia bisa percaya ketika aku berkata pendidikan putranya menghabiskan 30.000 dinar? Apakah suaminya bisa percaya jika putranya amat pemurah, hingga dia bisa berderma tanpa menyisakan 1 dirham pun untuk dirinya? Saat pikiran sang istri terbang jauh dan terlilit kepanikan, tiba-tiba suaminya menoleh kepadanya dan berkata, aku membawa uang 40.000 dinar. Ambillah uang yang aku titipkan kepadamu dulu, lalu kita kumpulkan untuk membeli kebun atau rumah. Istriku, kita bisa hidup dari hasil sewanya sampai akhir hayat kita. Ummu Ar-Rabi'ah pura-pura sibuk dan tidak menjawabnya. Dan suaminya Farruh mengulangi pertanyaannya. Lekaslah, mana uang itu? Bawalah kemari. Akan kutambahkan dengan hasil yang saat ini aku bawa. Sang istri berkata, aku letakkan uang tersebut di tempat yang semestinya dan akan kuambil beberapa hari lagi, insya Allah. Pembicaraan antara suami istri ini terputus oleh lantunan suara azan. Farruh bergegas mengambil air wudhu sambil bertanya, mana Ar-Rabi'ah? Istrinya menjawab, dia sudah lebih dahulu berangkat ke masjid. Lekaslah berangkat, karena engkau akan tertinggal sholat berjamaah. Sampailah Farruh di masjid. Beliau melihat sang imam telah menyelesaikan sholatnya. Dia pun segera sholat, kemudian menuju ke makam Rasulullah SAW dan mengucap salawat atasnya. Setelah itu Farruh masuk dan berdiam di Raudhah Mutahharah. Betapa rindunya beliau untuk sholat dan berdoa di taman surga itu. Saat Farruh hendak pulang, ia melihat ruangan masjid penuh dengan orang yang hendak belajar. Pemandangan ini belum ia saksikan sebelumnya. Para pencari ilmu duduk melingkari syekh majelis tersebut. Farruh mengamati, ternyata majelis itu berisi orang-orang yang telah lanjut usia. Mereka terlihat berwibawa dan terhormat. Semuanya duduk sambil memegang buku dan mencatat semua uraian syekh itu. Farruh yang belum beranjak dari tempatnya bertanya kepada fulan yang di sebelahnya, siapakah syekh yang baru saja berceramah? Si fulan menjawab, apakah Anda bukan penduduk Madinah? Farruh pun menimpali, saya penduduk sini, tapi maaf, saya tidak mengenal syekh itu karena sudah meninggalkan Madinah selama 30 tahun. Dan fulan pun menjawab, tidak apa-apa, duduklah sejenak. Syekh yang Anda dengarkan ceramahnya tadi adalah seorang tokoh ulama tabi'in. Ia termasuk di antara ulama yang terpandang. Dialah ahli hadis di Madinah,
fuqaha, dan imam kami, meski usianya masih sangat muda. Farruh berkata, Masya Allah, la quwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Si Fulan kembali menjelaskan, Malik bin Anas, Abu Hanifah An-Nu'man, Yahya bin Sa'id Al-Ansari, Sufyan As-Sawri, Abdurrahman bin Amru Al-Auza'i, Laith bin Sa'id, dan lain-lain menghadiri kajian sang syekh. Di samping itu, dia sangat dermawan dan bijaksana. Tidak ada di Madinah ini orang yang lebih dermawan terhadap kawan dan keluarga melebihi dirinya. Dia hanya mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Farruh pun berkata, tetapi Anda belum menyebutkan namanya. Si Fulan berkata, namanya adalah Rabi'ah Ar-Ra'yi. Lalu Farruh berkata, Rabi'ah Ar-Ra'yi? Si Fulan kembali menjawab, nama aslinya Ar-Rabi'ah, tetapi para ulama dan pemuka Madinah biasa memanggilnya Ar-Rabi'ah Ar-Ra'yi, karena setiap kali mereka menjumpai kesulitan atau merasa tidak jelas tentang suatu nas dalam kitabullah dan hadis, mereka selalu bertanya kepadanya. Farruh kembali bertanya, Anda belum menyebutkan nasabnya. Si Fulan kembali menjelaskan, dia adalah Ar-Rabi'ah putra Farruh atau Abu Abdurrahman. Ia lahir tak lama setelah ayahnya meninggalkan Madinah sebagai mujahid fisabilillah. Lalu ibunya lah yang memelihara dan mendidiknya. Tapi sebelum sholat, saya mendengar dari orang-orang bahwa ayahnya telah tiba malam tadi. Tiba-tiba saja Farruh melelehkan air mata. Kemudian ia mempercepat langkahnya untuk pulang. Begitu melihat suaminya datang sambil meneteskan air mata, Ibunda Ar-Rabi'ah bertanya, ada apa wahai Abu Abdurrahman? Beliau menjawab, tidak apa-apa. Aku melihat putraku berada dalam kedudukan ilmu dengan kehormatan yang tinggi. Akhirnya, kesempatan ini membuat Ummu Ar-Rabi'ah menjelaskan tentang harta amanat suaminya. Suamiku, menurutmu manakah yang lebih engkau suka? Uang 30.000 dinar atau ilmu dan kehormatan yang telah dicapai putramu? Farruh berkata, demi Allah, ilmu dan kehormatan yang menjadi milik putraku lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Ummu Ar-Rabi'ah kembali berkata, ketahuilah wahai suamiku, aku telah menghabiskan semua harta amanatmu itu sebagai biaya pendidikan putra kita. Ridhokah engkau dengan apa yang telah aku lakukan? Farruh berkata, iya, tentu saja. Semoga Allah membalas jasamu atasku, anak kita, dan juga kaum muslimin dengan balasan yang baik. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kami. Semoga tayangan kami hari ini mampu melengkapi wawasan Islami Anda, sehingga jalan kehidupan Anda sesuai dengan prinsip Al-Quran dan hadis menjadi semakin terang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.